Oke, one, two, three. Starting again, channel podcast Igrea Siswanto. Oke. Ya, terima kasih Pak Erik atas waktunya di channel podcast Igrea Siswanto. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai gitu, Pak. Ya, selamat malam juga. Oke, Pak, ini mau perkenalan dulu. Mungkin nanti Bapak bisa tambahi. Karena media podcast ini kan nanti saya akan share ke teman-teman, terutama di jaringan pelayanan anak, galeri sekolah minggu, dan semua yang berkaitan dengan dunia anak, gitu ya. Nah, saya kenal Pak Erik ini kan melalui Gospel Magician, gitu. Dan sekilas itu hanya mengenal Mansor, gitu kan. Gitulah. Nah, dan ternyata Pak Erik juga selain pimpinan di Mana Surgawi juga mengelola Holy Land Tour ya Pak ya. Gitu. Nah, nanti mungkin informasi ini juga nanti berguna mungkin buat teman-teman. Siapa tahu nanti setelah Covid ingin refreshing, penyegaran tour, ikut Holy Land Tour kan begitu kira-kira. Ya, jadi sebetulnya Pak Erik setahu saya selain magician ngajar khotbah kan gitu. Apalagi Pak ini sebetulnya yang aktivitas yang sebenarnya ini. Oke, kalau boleh saya ceritakan, ya saya mungkin bertobat itu akhir 78 ya, dan 79 mulai aktif, 80 sudah pelayanan khotbah. Puji Tuhan ya, Tuhan bisa pakai saya pada waktu itu tahun 80 sudah bisa pelayanan sampai ke Singapura, sampai Malaysia, keliling ke sana. Kalau mau diceritakan panjang ya, tetapi kira-kira mulai saya bertobat dan belajar Alkitab itu sekitar ya tahun-tahun itu ketika saya masih kuliah. Ya. Tahun 82 kami membuat persekutuan doa mahasiswa di Grogol, ada juga semacam kayak toko buku rohani kecil-kecilan, ya. Dan kemudian tahun 1998 April saya pribadi itu mulai membuat satu pelayanan renungan mana surgawi, mencetak atau ya membuat renungan mana surgawi. Itu April 98. Ya, April 1998. Oke. Nah, tujuannya sebenarnya simpel aja. Karena saya suka belajar, itu aja alasannya. Dan setelah belajar mau diapain gitu. Ya, tentu perlu di-sharingkan ke orang-orang lain. Nah, oleh sebab itu saya di samping saya bekerja di perusahaan farmasi, ya, dan sampai sekarang juga masih di perusahaan yang sama, gitu. Saya mencoba untuk menerbitkan renungan itu. Puji Tuhan, walaupun awalnya setahun ya, sepertinya susah untuk mendapatkan tempat di hati para pembaca, tapi akhirnya berhasil juga dan disukai oleh pembaca renungan di Indonesia. Nah, dari situ kemudian kita bertumbuh menjadi satu lembaga yang boleh dikatakan lumayan besar, dalam arti jumlah stafnya banyak ya. Kemudian ceritanya tahun berapa itu sekitar tahun 90 bukan 97, 2007 ya, 2007. Ya. Itu kita diminta untuk membuat pameran benda-benda Alkitab di Mangga 2 Square. Mangga 2 Square. Dan kita buat di situ, dan kemudian peminatnya banyak sekali. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan lagi. Saya bertemu dengan seseorang dari travel bureau yang selalu membawa rombongan ke Israel, dan kami berbincang-bincang gitu, dan kemudian dia membawa saya ke Israel supaya saya bisa melihat langsung benda-benda Alkitab yang ada di Israel, mempelajari langsung dari
tanah perjanjian di sana. Puji Tuhan memang karena saya sudah banyak belajar, banyak tahu benda-benda Alkitab, karena di Mana Surgawi itu setiap bulan pasti ada muncul satu benda Alkitab di cover depannya. Ya. Jadi saya mengenal banyak benda-benda yang ada di dalam Alkitab kita itu. Ya. Sampai di Israel ya saya menemukan banyak sekali yang bisa saya belilah istilahnya ya. Dan akhirnya saya bawa pulang ke Indonesia, dan itu berkali-kali sampai akhirnya barangnya numpuk. Akhirnya saya buat museum supaya orang-orang bisa lihat. Nah ini ceritanya dari Mana Surgawi ke renungan, kemudian menjadi tour, itu ceritanya seperti itu. Ya. Oke. Memang sebelumnya Pak Igrea, saya adalah penyulap juga. Ya, saya seorang penyulap. Pada waktu masih mahasiswa itu saya penyulap di kampus di Salemba UI. Ya, kalau Kak Seto itu di Rawamangun, nah saya adanya di Salemba UI. Ya mungkin guru saya nggak ada yang banyak yang kenal karena udah pada zaman dulu ya, Pak Om Rudolf ya, Pak Samlawi, Pak Echa Erawan dari Bandung, partnernya Robin ya, itu guru-guru saya untuk bidang sulap. Tetapi karena pelayanan saya terlalu sibuk, itu sulapnya terbengkalai gitu. Sempat vakum jadi ya Pak ya? Sempat vakum cukup lama karena pelayanan sangat menyita waktu gitu, sangat menyita waktu. Nah, itu yang yang saya bisa jelaskan. Kemudian dari museum berkembang pameran benda-benda Alkitab. Kami pergi ke kota-kota besar di Indonesia. Cukup lama kami pergi, banyak kota yang kami sudah kunjungi gitu. Tetapi terhenti karena ekonomi yang makin susah sekarang ini. Ya. Pak, sorry saya potong. Mana Surgawi ini kalau tadi Bapak cerita tahun 98 berarti kurang lebih sudah 22 tahunan lah kurang lebih ya Pak ya berarti ya. Ya, betul. 22 tahun. Nah, gimana Pak kondisi Mana Surgawi? Karena saya tahu dulu saya juga di daerah, saya juga sering kirim ketemu teman-teman. Itu pilihannya sering dua, kalau nggak santapan rohani biasanya saya ingatnya Mana Surgawi gitu kan. Nah, dengan adanya dunia digital, apakah Mana Surgawi masih bertahan atau sudah juga berubah menjadi online atau digital Pak sekarang ini? Ya, sama seperti yang dialami oleh teman-teman penerbit lainnya, penerbit buku, penerbit renungan, penerbit tabloid, majalah, termasuk penerbit Alkitab LAI. Itu semua mengalami penurunan yang sangat luar biasa, besar sekali gitu. Ini semua kita mengalami dampak. Tetapi menurut saya bukan karena masalah digitalisasi. Bukan, kalau menurut saya bukan. Itu mungkin nomor 2 atau nomor 3 gitu. Iya, betul. Nomor satu itu karena menurut saya terjadi perubahan preferensi dari masyarakat. Yaitu terjadi satu shifting gaya hidup. Ya. Mereka lebih senang jalan-jalan, traveling, pleasure, mereka lebih senang nongkrong, makanya banyak kafe kalau kita lihat, kafe di mana-mana buka gitu. Nah itu gaya hidup yang baru yang muncul di masyarakat kita, sehingga masalah rohani mundur ke belakang gitu. Ini yang saya perhatikan ya. Ya, betul. Kami kan belum lama ini sesama penggiat buku kan sempat kumpul-kumpul nih Pak ya, di jaringan. Jadi sempat bahas kayak kita ini kan penulis dan bagaimana nih nasib buku ke depan. Tapi teman-teman tetap optimis katanya nanti nasibnya kayak radio. Radio dulu waktu banyak televisi swasta itu diramalkan akan mati. Tapi ternyata radio itu bisa menemukan jati dirinya dan dia bisa survive sendiri, punya market sendiri. Nah buku nanti kira-kira akan seperti itu. Karena buku itu tetap ada kenikmatan sendiri dibandingkan membaca PDF, membaca iPad, di iPad dan sebagainya. Kira-kira gitu Pak katanya Pak. Gitu. Oke, saya setuju karena saya pribadi dan ada beberapa teman, kita tetap masih percaya buku yang cetak itu masih jauh lebih baik daripada e-book ya.
Kenapa? Karena bisa kita bawa, bisa kita pegang, bisa kita stop kapan aja. Kita mau mulai lagi lebih cepat, gitu kan? Bisa kita tandain, bisa kita coret. Walaupun sekarang ada aplikasi Alkitab juga bisa ditandain, bisa di stabilo atau apa. Tapi menurut saya lebih comfortable pakai yang cetak gitu. Ya, kita diskusi itu gini Pak, buku itu ternyata ada sesuatu misalnya harum baunya, kemudian pada waktu kita baca selesai itu beda rasanya waktu kita selesai pada terakhir itu beda kalau kita baca PDF itu ternyata rasanya kata teman-teman beda begitu. Nah itu nanti suatu saat akan mengembalikan rohnya buku itu dan percaya buku akan menemukan jati dirinya seperti radio kata teman-teman sih begitu gitu. Jadi ya saya kira juga begitu gitu. Ini bukan karena digitalisasi kalau saya pikir. Ini karena shifting preferensi yang terjadi ini. Terus jadi gimana Pak? Mana Surgawi atau Mansur masih cetak sampai sekarang atau cetak tetapi masih ya gitu. Kita masih cetak karena mau tidak mau ya memang ada pembaca-pembaca kita yang masih menunggu terbitnya Mana Surgawi. Dan mulai dengan 1 Juni 2020 ini kita akan muncul di channel YouTube resmi Mana Surgawi sehingga semua kalau mau dengerin tiap hari kita akan muncul di sana. Wah, keren itu Pak. Ya. Jadi pengembangan depresiasi ya. Jadi boleh di sana. Nah, oke Pak, tadi Mana Surgawi saya yakin sudah banyak memberkati banyak orang, terutama teman-teman di daerah yang dulu tidak terjangkau dengan jaringan, begitu kan, itu masih diperlukan ternyata gitu kan. Dan saya pergi ke pulau-pulau seperti di Sulawesi Tengah, di Kabupaten Batu Daka, itu jaringan tidak ada, itu hanya buku-buku seperti itu yang bisa memberkati dan menolong jemaat dan bahkan hamba-hamba Tuhan gitu. Mereka cukup senang begitu kalau mendapat kiriman Mana Surgawi katanya begitu. Betul Pak Igre. Jadi salah satu kenapa saya mempertahankan ya, kalau secara bisnis mungkin saya tutup aja gitu. Iya. Tetapi kenapa saya mempertahankan ini? Kan ada banyak hal yang saya tidak bisa kerjakan tetapi bisa dikerjakan melalui penerbitan Mana Surgawi. Misalnya, Mana Surgawi bisa masuk ke berbagai penjara di Indonesia. Sampai bisa tembus ke tempat-tempat yang saya, kalau mau pergi satu-satu ke sana ya, makan waktu, habis waktu gitu kan. Mana Surgawi bisa pergi sampai ke puncak gunung-gunung yang tinggi di Papua. Ya, bisa sampai di sana. Mana Surgawi bisa pergi sampai ke TKI di Taiwan. Ya, yang mana saya nggak bisa pergi ke sana, tetapi Mana Surgawinya bisa datang ke sana. Mana Surgawi bisa tembus, ini untuk orang-orang Indonesia ya, yang ada di Australia, ada di Amerika gitu, ada di belahan-belahan negara lain, mereka dibawakan oleh gerejanya, oleh teman-temannya, yang mana saya secara pribadi nggak bisa tembus ke mereka gitu. Dan betul. Mana Surgawi bisa dibaca oleh dosen-dosen di satu universitas, nggak usah saya sebutkan gitu ya. Mereka yang dosen-dosen yang Kristen pada membaca itu semua gitu. Bahkan sampai ke level pembantu juga ada yang membaca gitu. Ini yang nggak bisa saya kerjakan secara pribadi karena terbatas kan ruang dan waktu. Tetapi dengan Mana Surgawi itu bisa semua dikerjakan. Ya. Nah, terus kemudian ini Pak, Museum Alkitab ini. Jadi dulu Pak, misinya ini Pak, waktu membuat Museum Alkitab, karena beberapa tahun yang lalu kan ada teman-teman dari Sulawesi Tengah, dari Poso waktu itu kan. Jadi waktu itu mereka datang ke Jakarta, lalu saya bilang, oke, nanti saya rekomendasi ke Museum Alkitab gitu. Ternyata saya mendapat feedback itu ya enggak pernah saya bayangkan gitu. Wih, Pak, bagus sekali, saya belum pernah lihat pohon ara ternyata seperti ini, dia bilang gitu. Dia melihat sesuatu yang selama ini mungkin di bayangan dia, tetapi hari itu dia melihat yang
bagus. Cuma jujur Pak, saya juga tahu Museum Alkitab itu kan karena bersama-sama Pak Erik bikin pelatihan Gospel Magic gitu. Nah, mungkin ke depan perlu di-share atau ya saya juga melalui media podcast ini saya akan share ke teman-teman juga bahwa ini loh ada pembelajaran sebetulnya yang bagus yang kita bisa melihat gitu, kira-kira gitu. Ya. Oke, jadi gini, saya ralat itu. Yang kami buat bukan Museum Alkitab. Oh, okay. Yang Museum Alkitab itu dibuat oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Yang kami buat itu adalah Museum Benda-Benda Alkitab. Benda-bendanya ya, oke. Benda-benda Alkitabnya. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan Mana Surgawi yang kami terbitkan, yang setiap bulan di depan covernya itu ada benda Alkitab. Benda Alkitab itulah yang kami kumpulkan menjadi semacam kayak pelajaran. Misalnya aja. Nanti kita juga akan siarkan juga di channel YouTube resmi Mana Surgawi tentang Museum Benda-Benda Alkitab ini. Misalnya kirbat air mata, kita sering dengar khotbahnya. Tapi kan kita nggak tahu bendanya kayak apa. Betul. Ayo datang ke museum kita, lihat bendanya itu apa. Kirbat itu apa artinya, gitu kan? Nah, misalnya kantong anggur, kantong kulit anggur, itu bentuknya apa gitu? Yang apa orang tidak mau masukkan anggur baru di kantong yang lama misalnya. Itu kantong itu bentuknya apa gitu. Nah, itu coba datang ke Museum Benda-Benda Alkitab kami, itu akan diperlihatkan gini loh kantongnya itu gitu. Ya. Atau misalnya Galarangsang yang ketika Paulus ketemu Tuhan Yesus di perjalanan di Damsyik. Apa itu Galarangsang? Nggak ada yang tahu tuh. Banyak sekali yang nggak tahu. Nah, lihat di museum kita ada itu. Ada ya, Pak. Ada gitu. Ya, jadi ada banyak sekali inspirasi yang bisa didapatkan kalau berkunjung ke Museum Benda-Benda Alkitab. Bukan Alkitabnya. Kita nggak fokus ke Alkitab, tetapi kita fokus ke benda-bendanya. Oke. Pak, itu kan saya lihat itu banyak sekali, Pak. Kira-kira Pak Erik ingat nggak? Total itu ada berapa banyak itu, Pak? Sudah benda-bendanya itu, Pak? Yang memang bingung ya, menghitungnya itu karena misalnya saya bilang kemenyan itu misalnya ada 20 jenis. Nah, mau dihitung jenisnya atau mau dihitung apanya gitu ya. Jadi mungkin sekitar hampir 200-an benda. Tapi kalau dilihat jenis-jenisnya lagi lebih banyak lagi mungkin ininya. Cukup banyak ya. Kalau bendanya aja mungkin adalah sekitar 200-an ada mungkin. Ya, mungkin ini ke depan saya pikir bagus juga ini lebih diintensifkan dengan gereja, dengan sekolah-sekolah, anak-anak sejak dini melihat benda-benda itu belajar. Jadi punya bayangan, Pak. Guru sekolah minggu aja, Pak. Dulu seperti saya ini membayangkan 4 orang menurunkan yang orang sakit itu di atas karena perspektif saya rumah di Israel itu kayak di Indonesia lancip gitu kan. Jadi saya pikir bagaimana menurunkan orang itu untuk berdiri sendiri aja kan susah gitu. Tetapi setelah tahu bentuk rumah-rumah di Israel itu ternyata rata gitu kan. Nah itu kan merubah perspektif gitu. Nah dengan melihat benda-benda itu juga mungkin pemahaman firman Tuhan Alkitab juga pasti akan berubah gitu dengan melihat itu. Pasti banyak sekali Pak Igrea yang bisa merubah cara pandang kita. Oleh sebab itu perlu waktu. Kalau mau benar-benar belajar perlu waktu gitu karena cukup lama untuk memahami satu benda gitu dengan cerita-cerita di latar belakangnya gitu. Itu makan waktu memang ya. Tetapi memang begini Pak Igrea, kesalahpahaman yang sering terjadi di Indonesia itu adalah begini. Selalu orang berpikir tadi seperti Pak Igrea sebutkan juga tadi, sepertinya museum ini untuk anak-anak sekolah minggu, gitu ya. Nah ini saya bilang salah, ya. Harus seperti yang Pak Igrea katakan tadi, guru sekolah minggu itu harus tahu sebelum dia ngajar tuh dia harus tahu dulu, gitu. Betul, ya. betul, iya. Ini bukan
sebenarnya kalau mau bilang bukan konsumsi anak-anak sekolah minggu. Kenapa? Kadang-kadang mereka masih belum ngerti, ya. Harusnya konsumsi adalah para pengajar. Pengajar dulu. Siapa pengajar itu? Ya pendeta, ya dosen, ya guru sekolah minggu, gitu. Nah, ini dulu mestinya yang datang belajar. Tetapi mereka kadang-kadang merasa, ya gue kan udah tahu semua gitu, nggak perlu belajar lagi. Pak, kalau begitu nanti next kita bikin Pak, workshop seminar ini Pak, topiknya menjadi guru sekolah minggu, tapi yang sudah tahu belajar dari benda-benda Alkitab, kan ya, pasti lebih keren itu. Gitu. Iya, tapi apa gitu yang mau diajarkan? Karena banyak banget. Kan tadi saya bilang ada mungkin 200. Ya nanti kita pikirkan lah metodenya atau gimana, sebagian nanti melalui media atau nanti diajar di pertemuan itu apanya yang bisa dibicarakan nanti benda-bendanya atau gimana gitu kan gitu. Iya, saya ingat ada gereja. Jadi gini, ada STT yang datang rutin tiap tahun membawa murid-murid barunya. Nah, itu bagus kalau menurut saya. Ya. Ini orang yang ngerti bahwa murid-muridnya itu mahasiswanya perlu belajar. Jadi setiap tahun baru, ajaran baru, mereka bawa ke sana. Walaupun nggak cukup gitu ya, maksudnya dengan sekali datang. Tetapi minimal mereka sudah mengenal bahwa ada sesuatu yang lain yang mesti mereka pelajarin gitu. Itu udah bagus gitu. Ya, jadi itu bagus. Ada juga gereja yang datang misalnya berkali-kali. Kali ini kami datang mau minta diajarin yang ini aja. Nanti next mereka datang lagi, ajarin yang lain lagi, gitu. Nah ini bagus, gitu. Jadi bisa dapatnya lebih banyak. Gitu. Pak, kalau ada yang mau tanya nih Pak, misalnya kan belum semua orang tahu, ini kalau mau berkunjung, datang, itu bagaimana? Apa harus mengajukan surat dulu, terus jam bukanya kapan bisa berkunjungnya Pak, kira di museum? Kita buka setiap hari kerja. Setiap hari kerja, jam 9 sampai jam 4. Ya, kecuali di dalam masa COVID-19 ini, PSBB ini, kita lagi tutup. Tapi kalau normal, kita buka setiap hari kerja jam 9 sampai jam 4. Kalau hari Sabtu, harus dengan perjanjian. Tidak bisa langsung datang. Kenapa? Karena hari Sabtu itu kami khususkan untuk grup. Jadi grup yang mendaftar, kalau jumlahnya sudah sampai 150 orang, itu kami akan tutup. Karena kalau datangnya lebih dari 150, itu udah nggak nyaman lagi untuk melihat benda-benda di sana. Udah terlalu padat, mungkin juga AC-nya kalah, jadi panas, itu udah nggak enak lagi gitu. Ya, dan untuk Jakarta ini memang agak sulit Pak. Kenapa? Kita sudah atur jam datangnya. Misalnya jam 9, jam 10, jam 11 ya, ada 3 grup misalnya, 150 totalnya. Tahu-tahu datangnya sama, jam 10 semua gitu. Ininya. Macet karena ya, ada yang macet. Karena Jakarta susah diduga gitu perjalanannya gitu. Ya mereka datang lebih cepat gitu, tahu-tahu ngumpul semua tuh ini. Nah, jadi kami selalu batasin totalnya 150, dan jamnya sebenarnya kami alokasikan berbeda 1 jam 1 jam. Ya. Pak, ada 2 pertanyaan lagi Pak. Yang satunya saya mau tanya berkaitan dengan Holy Land Tour ini Pak, gitu ya. Oh ya. Nah, mungkin saya aja masih awam loh Pak, walaupun sering ketemu Pak Erik gitu. Saya lihat katanya programnya di sana Bapak selain sebagai pembimbing rohani, bahwa saya tanya ada seseorang yang pernah ikut di Holy Land Tour itu, wah dia waktu pulang ternyata dia juga ada rekaman dan album ceritanya komplit gitu loh Pak. Gimana itu Pak? Ya, jadi memang kerinduan kami itu setiap orang yang pergi ke sana itu dapat sesuatu. Sesuatu itu apa? Pertama, dia belajar di sana, bukan cuma sekedar tour, jalan-jalan gitu, tapi belajar mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada Alkitabnya gitu ya. Jadi oleh karena itu kami secara khusus mempelajari Alkitab, mempelajari tempat-tempat yang akan kita datangi, mempelajari budaya orang sana,
mempelajari termasuk benda-benda Alkitabnya, itu semua kami pelajari. Ya, maaf gitu, bukannya mau sombong ya, yang mungkin belum tentu bisa didapatkan di tur-tur yang lain gitu. Jadi kalau kami ke sana, misalnya lagi jalan melihat ada benda apa gitu, ada kaitannya sama Alkitab, mungkin kita jelasin. Nah ini maksudnya ini. Ya, di Alkitab adanya di sini gitu. Jadi mereka itu dapat sesuatu datang ke sana gitu, bukan sekedar datang lihat tempat situs sejarahnya, udah itu doa, udah selesai gitu. Enggak, tapi mereka dapat benar-benar apa yang diceritakan di Alkitab itu, latar belakangnya dan semuanya itu gitu kan. Nah, pengalaman kami, semua kita memang bisa bawa kamera, semua kita bisa bawa handycam, tapi kadang-kadang ada juga orang-orang tua yang tidak familiar dengan benda-benda ini. Baru mau berangkat, baru disodorin anaknya, ini bawa Pak, ini bawa Bu, ya. Sehingga mereka nggak bisa pakai, gitu. Bahkan HP aja mereka nggak bisa pakai, mau kontak ke Indonesia juga nggak bisa, gitu. Nah, tapi buat kami kalau soal HP itu masalah pribadi, tetapi masalah kenangan untuk di sana itu kan penting. Makanya kami akhirnya menyediakan waktu diri untuk merekam apa yang terjadi di sana gitu. Jadi ada tim khusus ya Pak ya? Ada tim khusus yang ngelola itu ya berarti ya? Kami sendiri yang menyempatkan diri untuk ngambil bagian di dalam perekaman gitu ya. Oke. Ya. Wah, keren itu Pak. Selain ya jelas aja Pak. Itu karena Bapak kan selain punya museum itu kan benda-bendanya pasti lebih banyak dikenal, tahu. Jadi Bapak akan gampang menjelaskan ke peserta kan begitu. Benar. Tapi gitu. Ada beda Pak Igre. Mungkin saya jelasin sedikit, ada beda Pak Igre. Kalau di benda-benda di museum, benda-benda Alkitab itu benda Pak ya. Iya. Ya. Biasanya kalau kita tour, kita lihat situs, tempat. Oh, situs tempat. Ya, beda. Ya. Jadi bendanya itu mungkin kita mesti hunting khusus. Oh iya. Ya, jadi Bapak nggak akan ketemu benda-benda di museum kami itu ketika Bapak tour, jarang sekali. Kenapa? Karena memang harus buang waktu untuk cari benda-benda itu. Iya. Gitu. Nggak gampang gitu ininya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir saya ini belum lama ini kan Pak Erik ada kirim tulisan yang bercerita tentang kondisi pandemi ini dengan menganalogikan ibu dan seorang anak. Kalau di dalam sebuah bencana yang ditolong menurut teori bencana kan bukan ibunya tapi anaknya dulu karena masih punya umur panjang. Nah, di situasi COVID ini kan ada dua pilihan juga kalau dianalogikan ibu dan anak itu adalah kesehatan dan ekonomi. Nah, kalau kira-kira mana yang dikorbankan menurut Pak Erik nih? Kira-kira begini mana? Ini orang sudah mulai nggak mikirin kesehatan Pak. Saya lihat di jalan sudah mulai banyak sekali jadi gitu. Ya, jadi gini Pak, saya juga setuju dengan pemikiran yang mungkin pernah saya kirimkan ke Pak Igre kalau memang Pak Igre dapat itu. Kenapa? Pada akhirnya kita harus memilih. Memilih lebih banyak korban yang jatuh karena ekonomi, keadaan negara juga bisa kacau banget. Ya, kenapa bisa kacau? Karena negara, kalau saya bilang, pasti tidak sanggup untuk menyediakan dana bagi sekian juta, mungkin puluhan juta orang yang mata pencariannya terganggu. Maaf kan, yang terganggu pasti golongan di bawah, yang biasanya lebih piramid kan, biasanya lebih banyak. Yang menengah mungkin tidak terlalu terganggu, tetapi kalau sudah berbulan-bulan pasti terganggu juga. Yang enak kan yang di atas yang nggak terganggu, tapi kan jumlahnya dikit. Nah, kan kalau kita biarkan yang di bawah ini terganggu, kriminal akan naik, dan kemudian yang meninggal bukan karena COVID juga mungkin akan juga banyak gitu. Kayaknya pemerintah mesti harus memilih apa yang dia harus lakukan. Paling tidak menurut saya, dia akan longgarkan sedikit kerannya, supaya ekonomi ini
muter jalan. Kalau enggak, mati semua ini. Kalau ekonominya enggak jalan. Dan saya pikir negara-negara lain juga mulai mengambil action seperti itu. Iya. Oke, setuju Pak. Kalau dipikir kalau ekonominya nggak jalan nanti malah bahaya atau kematian yang ditimbulkan lebih besar dari COVID mungkin. Iya, lebih kacau sepertinya. Nah, sementara COVID-nya sendiri walaupun lebih susah karena akan lebih banyak yang terdampak gitu, tetapi kita bisa masih bisa diusahakan lah gitu. Ya. Dampaknya masih bisa dikendalikan gitu maksudnya. Dibandingkan dengan jumlah besar masyarakat yang tidak punya makanan minuman gitu. Bapak dengar di Korea Utara yang bapak makan anaknya sendiri direbus. Belum. Bapak coba browsing lihat, bukan karena COVID ya, tetapi karena pemerintahnya sibuk membiayai pembuatan rudal dan segala macam. Sehingga masyarakatnya terabaikan. Akhirnya anak-anak yang dimakan. Ini baru Pak, bukan cerita lama. Ini baru Bapak bisa browsing dan bisa jadi masukan. Wah, iya. Jadi kita dengan situasi pilihan ini kan kita bisa memahami kondisi PSBB ini Pak. Jadinya kan banyak masyarakat juga, teman-teman juga, ini kok pemerintah kok kayaknya tarik ulur, ketat, kadang-kadang longgar gitu kan. Tapi begitu Bapak kirim tentang analogi pilihan tadi, saya juga terbuka juga pikiran saya, wawasan masuk akal juga saya pikir gitu. Karena kita perlu berdoa untuk pemerintah karena pilihan-pilihan mereka berat. Ya, mereka mengusahakan yang terbaik. Ya, kita juga tahu bahwa para medis, dokter, perawat dan semua ya itu juga kesel dengan kelakuan masyarakat ini, tetapi rasanya harus ada sedikit bisa dimaklumin gitu. Masyarakat nggak bisa terlalu dikekang juga kalau saya bilang gitu. Mati mereka sepertinya Pak stres karena ada di rumah terus itu juga bisa makan jiwa Pak. Ya, saya dengar katanya sudah ada yang bunuh diri karena stres gitu. Di lockdown. Ya, itu juga satu hal yang harus dipertimbangkan juga gitu. Ya, tidak semua orang dalam keadaan di lockdown gini, misalnya seperti Pak Igrea masih bisa berkreatif, luar biasa gitu. Ada orang yang udah mati kutu Pak, gitu, gak bisa bikin apa-apa. Ya, dan langsung jalan nekat dia gitu. Nah, ini juga mestinya dipertimbangkan gitu. Ya nggak bisa lama-lama kita lockdown kayak begini gitu. Apalah namanya PSBB atau apalah gitu, nggak bisa lama-lama gitu. Ya di satu sisi memang ada orang-orang yang bisa melihat peluang ke dalam kondisi COVID seperti ini gitu Pak. Tapi satunya kebanyakan ada yang kebanyakan sih ternyata bingung, mati gaya, mati kutu dah istilahnya. Iya betul. Begitu, ya. Jadi gitu. Ya, oke Pak Erik, terima kasih waktunya. Saya senang sekali, teman-teman. Ini saya juga bersyukur karena masa COVID ini saya bisa ngobrol santai dengan Pak Erik. Kalau nggak masa COVID, Pak Erik nggak ada waktunya pasti gitu kan, sibuk sekali gitu kan. Tapi ya, jadi kita menyikapi sesuatu tinggal dari sudut pandang mana. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga, gitu kan. Betul. Ya, yang tadinya juga banyak uang keluar jalan-jalan di ke mall, sekarang juga uangnya nggak dipakai jalan-jalan kan gitu. Tapi stres juga Pak di rumah terus gitu. Betul Pak, betul. Ya. Oke Pak Erik, terima kasih waktunya. Oke, Pak Igrea. Nanti next kita pelayanan bareng lagi, kita gospel musician lagi, ketemu dengan teman-teman. Oke, terima kasih dan Yesus memberkati Pak. Oke, terima kasih. Shalom. Shalom.